semuanya, hari ini aku mengajar tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Alangkah baiknya kita memulai dengan mengucapkan salam. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Siapa ketua kelas di sini? Kalisa, Bu. Baik, Kalisa, pimpin banget. Baik, buat saya dulu ya. Syafira? Ya, Bu. Nashwa Mamina Al-Nasri? Ibu. Ini Hadira? Hadir. Zuhairia? Siti Fatimah? Ibu. Nazila Umar Akasa? Ibu. Hasrul Rizkia? Hadir, Bu. Khalisa Stabita? Hadir. Sabina Azhara? Hadir, Bu. Rifa Huwaina? Hadir. Rauziatul Husna? Hadir. Lydia Novita? Hadir. Ratu Rayani Fitriana? Hadir, Bu. Nur Amalia? Hadir, Bu. Jadi selanjutnya Ibu masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih. Ada yang ingat siapa? Materi minggu lalu tentang apa? Kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia itu. Ya, baik. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dan adanya kelangkaan sumber daya. Yang kedua itu mengelompokkan kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Dan yang terakhir menerapkan konsep ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu kebutuhan Bapak? Sebelum Ibu jelasin. Tapi kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kita kepuasan dan kemakmuran, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Kebutuhan itu tidak terbatas karena sesuai dengan kodratnya manusia selalu merasa kekurangan. Ya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi. Misalnya seperti kebutuhan pakaian sekolah. Jika kita harus itu harus dibeli kan? Ya, karena itu sangat penting. Nah, selanjutnya, kebutuhan vs keinginan. Perbedaannya, yang pertama keinginan tidak harus dibeli. Itu contohnya gimana? Kalian? Ya, nggak penting aja kan? Tidak harus dibeli. Yang kedua tuh tidak terlalu penting. Contohnya seperti apa? Hiburan tiket konser. Konser, hiburan. Yang ketiga butuh pertimbangan. Kita harus mikir kan kalau mau beli sesuatu, mikir dulu seperti kayak beli tas branded. Itu kita harus mikir. Kan itu nggak penting. Itu penting ke sekolah, anak-anak sekolah gitu kan. Iya. Nah, bisa digantikan. Maksudnya gimana? Masih ada alternatif lagi kalau kita nggak beli itu nggak apa-apa. Iya, betul. Nah, yang selanjutnya kebutuhan harus dibeli. Contohnya gimana? Makanan. Baju, Bensin.
Jadi sih nggak bisa kayak dia mau kayak mana pun nggak bisa digantiin. Dia sih. Tanpa kelimbangan. Nah, tentu kalau misalnya buku kayak buku alat tulis itu kan nggak harus mikir-mikir lagi karena kita emang butuh gitu kan. Ya Bu. Yang terakhir penting dan darurat. Nah, yang bagaimana sih penting dan darurat? Kalau apa kan kaki. Ya, Seperti obat-obatan Bu. ya betul. Seperti obat kan nggak mungkin kita sakit sekarang besok hilang kan? Iya juga Bu. Rasanya ibu akan menyampaikan sebuah video di mana perbedaan ringan dan bentuk. Harus fokus ya, lihat nanti ibu suruh simpulkan dari video tersebut. Iya Bu. Hari pagi suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku akan menemui seorang teman yang berada di ruang guru temanku namanya Tania. Seperti biasa, suatu kamu sama saat awal bulan seperti ini. Ya, kamu pasti tahu apa saya kan? Di awal bulan, uang yang kamu miliki masih banyak, sehingga dengan uang sempit akan begitu besar. Tania belajar memiliki hubungan kuliah karena ini semester awal dan juga mendekat umur. Jadi, Tania akan berpikir dengan buku yang berada di bawah ini. Tania, nama sekali ya. Itu kan toko aksesoris perempuan. Tania belajar buku di toko aksesoris yang sedang ramai karena penasaran. Oh, ternyata itu sedang ada diskon. Tampak saja ramai. Tania sedang ingin beberapa lembar kalung di toko itu. Dan ia menemukan sebuah kalung yang sangat cantik. Menurutnya, karena sedang diskon, Tania berniat untuk membeli. Astaga, Tania, setahuku kamu sudah punya banyak kalung. Tania, sepertinya kamu menggunakan mengganggu dan dalam itu. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang memerlukan manusia agar dapat beraktivitas hidup dan berdaya. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kebutuhan, manusia juga memiliki keinginan. Apa sih keinginan itu? Keinginan adalah fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Namun, benar-benar terbukti tidak mengganggu kelangsungan hidup. Karena kamu menginginkan kamu, tapi bukan kebutuhanmu. Kamu masih belum bisa bertahan hidup tanpa kamu itu. Jadi sekarang kamu harus kebutuhan. Sebaiknya waktu dipakai untuk membeli kuliah karena itu merupakan kebutuhan Tania saat ini. Tania, kamu tidak bisa hidup di negara perkuliahan dengan memiliki buku. Sedangkan kalau itu adalah keinginanmu. Saat ini kamu tetap bisa melanjutkan kehidupan meskipun tidak memiliki darurat bukan? Tania, ayo kita pergi ke sekolah bersama ibu dan membeli buku mata kuliah. Teman-teman juga sudah tahu kan mana yang kebutuhan dan keinginan. Jangan lupa diperhatikan ya saat mau membeli barang. Pastikan itu kebutuhan atau keinginanmu. Baik, teman-teman kan? Ada yang tahu kesimpulan dari video tersebut? Maksudnya apa yang dinampakkan dari video tersebut? Siapa yang Membeli jawab? aksesoris. Jadi kita harus membeli aksesoris yang perlu, jangan membeli semuanya. Salah. Salah. Siapa yang bisa? Ya, Jadi silakan. kan tadi si Tania itu kan temannya. Dia lagi membutuhkan buku kuliah. Kemudian dia melihat di toko selanjutnya itu ada yang jual biasa aksesoris karena lagi promo. Terus si temannya ini menyarankan si Tania untuk membeli dulu bukunya karena aksesoris itu masih banyak di sama dia. Jadi si Tania ini disarankan untuk membeli buku kuliahnya dulu. Lalu kalau misalnya ada uang lebih, boleh ya. Sudah bagus sekali. Baik, selanjutnya kita masuk materi jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut tingkat intensitas
Seperti apa contoh kebutuhan primer? Makanan, Bu. Makanan sih. Ya. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primernya, manusia juga masih memerlukan kebutuhan lainnya yang bersifat pelengkap dan sering disebut sebagai kebutuhan sekunder. Itu contohnya bagaimana? Baju. Elektronik, Bu. Dan baju, sepeda, dan yang terakhir kebutuhan tersier. Rumah. Belum ya, kebutuhanku yang merasa belum cukup puas. Contohnya seperti rumah, mobil. Perhiasan. Udah kasih banyak ya? Iya. Udah simpul-simpul sendiri, punya. Main Bu, ya kita sendiri dulu ya, mau dong. Main game Bu. Nanti pergi sendiri semua. Udah berdiri, Bu. Tuh ada semua. Udah, Bu. Yang penting kalau yang dibilang satu tepuk satu. Kalau yang
merek di Moli misalnya. Kita bisa ganti alternatif lain seperti minyak goreng Sawit. Ya. Yang kedua tuh SPBU dengan antrian panjang. Kenapa bisa terjadi SPBU antrian panjang itu? Karena nggak ada yang bisa gantiin. Ya, apalagi ya, apalagi pas malam lebaran kan, pasti antrinya rame-rame ya, panjang. Antrian panjang untuk mendapatkan tabung gas LPG. Kenapa orang lebih memilih ngantri daripada membeli di pangkalan itu? Karena lebih banyak. Ya, karena gas LPG itu untuk subsidi orang miskin kan? Iya, iya. Kalau LPG yang kecil ya, yang besar enggak. Jadi LPG yang kecil lah ini. Makanya kalau diperhatikan jangan jatuh. Pasti nilainya kurang kalau yang diperhatikan. Ya Bu, maaf ya. Baik, selanjutnya penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Dengan sumber daya terbatas dan jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas membuat terjadinya kelangkaan. Yang kedua tuh perbedaan letak geografis. Dengan yang tidak terjangkau maka dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya. Sulitnya medan dalam distribusi barang atau makanan dan lainnya. Yang ketiga tuh bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambahnya jumlah permintaan. Akan kebutuhan manusia tidak terbatas dengan keseimbangan ketersediaan sumber daya. Dan yang terakhir terjadinya bencana alam. Baik, Ibu akan membagikan kelompok dulu. Yang dimana di sini Ibu bagikan menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 yang kelompok Juan, kelompok 2 yang kelompok Kalisa, dan kelompok 3 kelompok Putro. Lydia masuk kelompok Putro ya. Iya. Soalnya ini coba dulu. Soalnya ini soalnya ini ya, kalau bisa ya jawabannya bisa sama lainnya dulu di sini, jangan sendiri dia. Kerja kelompok ya. Iya Bu. Iya Bu. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Boleh? Kenapa? Oh. Ibu mau baca. Kenapa ini?
Jadi diagram itu saat ada diskon besar-besaran seperti yang bonus atau 10, banyak orang membeli barang karena takut kehabisan atau harganya murah. Padahal barang tersebut bukan kebutuhan mendesak. Apakah ini termasuk tindakan rasional dalam mengalokasikan sumber daya uang? Jelaskan alasannya. Jadi jawaban menurut kelompok kami, tindakan membeli barang yang tidak perlu dengan harga diskon mengakibatkan perilaku rasional. Dari perspektif pengelolaan sumber daya uang, perilaku ini seringkali disebabkan oleh rasa takut ketinggalan atau FOMO secara psikologis atau perasaan memiliki besar dulu, bukan kebutuhan yang sebenarnya. Uang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting atau disisihkan untuk jangka waktu tertentu, tetapi justru digunakan untuk barang-barang yang mungkin tidak selalu dipakai. Ini adalah masalah yang muncul ketika uang pribadi terbuka. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kalian jawab? Selanjutnya kelompok berapa? Silakan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu kelompok 1. Pertanyaannya, pernahkah kamu melihat antrian panjang untuk membeli BBM bersubsidi atau gas LPG? Menurutmu, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang sebenarnya langka dalam situasi tersebut? Sumber dayanya atau akses terhadap sumber daya itu? Jadi jawaban dari kelompok kami, hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa bahan bakar atau LPG lebih terjangkau dibandingkan harga non subsidi atau pendapatan. Oleh karena itu, kelangkaan dalam situasi itu jelas merujuk pada kuota atau akses ke sumber energi dengan harga. Tetapi tidak semua sumber energi tersedia secara fisik. Pemerintah telah meningkatkan subsidi yang mengakibatkan kelangkaan kuota yang mendorong konsumen untuk bekerja sama mengatasi. Baik, terima kasih pada kelompok 1 ya. Dan yang terakhir kelompok 2. Silakan kelompok 2 3 ya. 3 ya. Silakan siapa? Dini Bu. Baik, saya akan menjabarkan sekelompok kami. Soalnya yaitu di rumah lupa sering malas dan kita lupa mematikan lampu atau AC yang tidak terpakai. Menurutmu apa yang membuat mereka sangat khawatir atau khawatir tentang hal itu? Apakah karena biaya listriknya yang mahal atau kelangkaan uang, atau karena kesadaran bahwa sumber energi untuk listrik itu terbatas, atau kelangkaan sumber daya alam? Nah, jawabannya alasannya itu alasan ekonomi langsung, biaya listrik yang mahal, kelangkaan uang, kelangkaan listrik membuat setiap pemborosan berarti pengeluaran yang tidak perlu memberatkan keuangan keluarga. Itu alasan kesadaran lingkungannya, semakin banyak yang memahami bahwa sumber energi listrik adalah sumber daya alam yang terbatas atau langka dan pemanfaatannya memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi kekhawatiran mereka tidak hanya didorong oleh kelangkaan uang, tetapi juga oleh tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya secara bijak dan berkelanjutan. Terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya Ibu akan membagikan dan terpilih individu yang dimana di sini Ibu akan menilai siapa yang tepat ya. Iya Ibu.
sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan status sosial tertentu. C. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. D. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh status sosial. Baik. Sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Ya, betul. Nah, yang kedua ya, berikut ini contoh kebutuhan seorang pelajar adalah A. Komputer canggih untuk bermain game online. B. Tas sekolah bermerek agar mengikuti tren. C. Buku pelajaran IPS untuk persiapan ujian. D. HP untuk gaya-gayaan. Yang kedua ya. Dan ketiga, segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi serta